Hai Sivitas UPI, selamat datang di UPI Podcast. Di kesempatan kali ini bertemu lagi bersama aku Dinda yang akan menemani Sivitas UPI dalam program Pikir Pakar. Nah, di episode yang ketiga ini merupakan episode yang paling spesial karena dipersembahkan khusus untuk perayaan Disnatalis UPI yang ke-67. Dan seperti yang udah Sivitas UPI lihat di thumbnail Spotify dan YouTube, bahwa narasumber kita pada hari ini merupakan orang nomor 1 di UPI nih. Bapak Rektor kebanggaan kita, Bapak Profesor Dr. Muhammad Solehuddin MPDMA yang merupakan orang kebanggaan UPI nih ya. Dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa yang mana kita akan berbincang-bincang seputar Disnatalis UPI yang ke-67, juga akan menjawab pertanyaan Sivitas UPI yang sudah kemarin diajukan di Instastory UPI Official. Daripada Sivitas UPI nunggu lagi, jadi kita langsung aja ya sapa beliau. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya Pak, semoga sehat-sehat selalu juga ya amin, Pak. Amin. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih nih Pak karena Bapak udah bersedia meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang di episode Pikir Pakar kali ini. Dan tentunya hari ini temanya terkait Disnatalis UPI ya Pak yang ke-67. Nah, terkait Disnatalis UPI yang kali ini nih Pak, temanya itu apa sih Pak? Ya, temanya itu berkenaan dengan membangun pendidikan bermutu ya dan berkeadilan untuk Indonesia maju. Luar biasa. Pendidikan bermutu dan berkeadilan untuk Indonesia maju. Luar biasa. Nah, itu ada alasannya nggak sih Pak kenapa memilih tema itu? Ya, ini kan eranya sekarang udah era digital. Betul. Bukan eranya zaman dulu lagi ya, saya kira. Oleh karena itu sudah waktunya lah kita berpikir bukan memilih itu antara misalnya kualitas atau kuantitas, tapi justru harus dua-duanya. Jadi di era sekarang saya kira dan sesuai dengan apa yang disampaikan atau diharapkan oleh Pak Presiden kita, bahwa bagaimana kita bisa menyiapkan atau menyediakan pendidikan yang bermutu itu untuk semua semua warga negara. Jadi berkeadilan itu ya artinya secara proporsional mereka mendapatkan layanan yang adil gitu ya. Betul. Tidak hanya untuk kelompok tertentu. Iya. Gitu. Terkait itu juga berarti bisa jadi makna gitu ya Pak, kenapa tema ini dipilih karena memang berkesinambungan dengan tujuan dari Indonesia sendiri ya, Indonesia maju begitu Pak. Nah, terkait tema tersebut tentu aja berhubungan dengan pendidikan. Nah, apa sih Pak sumbangan terbesar UPI dalam bidang pendidikan mungkin selama 1 atau 2 tahun terakhir ini? Ya, pada prinsipnya mungkin ada 2 hal besar ya yang dikontribusikan oleh UPI bagi pendidikan Indonesia. Ya, yaitu bagaimana kita membantu pemerintah dalam menyiapkan tenaga pendidikan yang diperlukan, dan ini secara konsisten tetap kita lakukan. Jadi kita menyiapkan ya berbagai SDM yang terkait dengan pendidikan ini sejak dulu sampai sekarang. Tapi di samping itu tentu saja kita juga adalah mencoba menyampaikan atau melahirkan gagasan, pikiran, inovasi ya yang terkait dengan pendidikan ini ya. Jadi kita tidak henti-henti nih dalam bidang regulasi, itu kita terus-menerus memberikan masukan kepada pemerintah ya, baik kepada misalnya DPR maupun kepada pemerintah Kemendikbudristek gitu ya. Jadi kita terus share, diminta atau tidak diminta, kita terus memberikan pemikiran-pemikiran gitu. Begitu juga kita memproduksi inovasi-inovasi yang terkait dengan masalah pendidikan gitu ya, termasuk ini yang dibina oleh kawan-kawan di sini ya lewat TV UPI lewat TV UPI kan, yaitu ya ini salah satu bentuk inovasi bagaimana kita memberikan pelayanan ya yang masif kepada masyarakat, saya kira. Betul, sumbangannya ini jadi berupa dari sumber daya manusianya ya, begitu ya Pak, inovasi SDM-nya, dan termasuk juga tadi ya menyumbangkan inovasi, gagasan, pikiran ya yang bisa diterapkan ya dalam proses pendidikan di Indonesia. Betul, ini berkesinambungan juga dengan tema Disnatalisnya ya Pak. Ya. Nah, terkait kegiatannya begitu Pak, tema dari kegiatan dari Disnatalis yang ke-67 ini, kegiatannya itu seperti apa aja sih Pak? Mungkin kalau dilihat dari sisi kegiatannya tidak terlalu gebiar, karena ini kan kita masih dibatasi dengan PPKM ini ya. Betul. Bagaimanapun kita harus taat dengan pemerintah. Nah, oleh karena itu yang diutamakan pada saat ini bukan gebiarnya aktivitas, karena memang kita harus protokol kesehatan, tapi barangkali makna dari kegiatan itu yang kita coba maksimalkan ya. Betul. Berarti dari yang spesial nih Pak, kalau misalnya perbedaan Disnatalis tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama mungkin tahun ini adalah perayaan kedua selama
masa pandemi begitu ya Pak. Ya, Ada ya. yang spesial nggak Pak di perayaan tahun ini? Nah, ini yang diutamakan oleh saya itu sekarang itu adalah bagaimana kita barangkali ya mengubah mindset ini, berhijrah ya. Jadi kita mencoba memaknai ya apa ini Dias ini dengan berhijrah dalam arti mengubah mindset kita. Ini di saat sekarang ini kita tidak lagi bisa apa ya, untuk berprestasi itu tidak bisa lagi bekerja dengan cara biasa. Kalau kita ingin, nah ini sesuai dengan motto UPI kan, leading and outstanding. Nggak mungkin kita bisa leading ya, nggak outstanding kalau kerja kita cuma biasa-biasa. Nah, oleh karena itu perlu ada perubahan-perubahan dalam apa ini mindset kita, dalam kultur kerja kita ya, yang kalau ini tidak berubah, yang kalau kita hanya bekerja dengan cara yang biasa, saya kira nggak mungkin UPI bisa leading, saya kira. Betul Ya. Karena mindset juga menjadi landasan utama begitu ya Pak. Ya. Jadi ini kalau saya sih lebih menekankan karena bukan kegebiarnya ya dalam Dias ini, karena apa? Karena memang kita masih dibatasi betul ya oleh protokol kesehatan, dan kita tentu harus menjadi orang yang taat dan patuh terhadap apa yang diinginkan oleh pemerintah. Dan kita sudah lihat sekarang kan bagaimana impactnya terhadap penurunan apa ini kasus COVID ini. Ini yang harus dijaga. Nah, oleh karena itu yang kita coba maksimalkan sekarang itu adalah bagaimana kita memaknai ya kegiatan Dias ini secara maksimal. Betul, ini yang menjadi highlight ya Pak, karena biasanya kalau Disnatalis itu melakukan apa kayak konvoy gitu ya Pak, keliling kampus. Itu kan nggak mungkin lagi dilakukan saat ini. Jadi sekarang bukan itunya yang ditekankan sekarang, tapi bagaimana ini mengubah mindset ya. Ada hal-hal yang perlu kita ubah kalau memang kita ingin berada di depan, saya kira. Betul. Jadi makna dari Disnatalis itu sendiri tidak hilang ya Pak, meskipun perayaannya berbeda daripada yang biasa kita lakukan masih semasa offline, belum ada pandemi COVID-19 seperti itu Pak. Nah Pak, kemarin itu kan saya mendengar berita nih, katanya UPI itu peringkat ketiga versi Time Higher Education sebagai universitas terbaik di Indonesia. Nah sebagai yang dilakukan oleh UPI gitu Pak, apa sih yang usaha apa sih Pak yang dilakukan oleh UPI agar bisa mencapai peringkat 3 tersebut? Tahun lalu memang kita tidak masuk peringkat. Karena kita tidak ikutan. Nah tahun ini kita ikutan, coba ya, sehingga mungkin sekarang ini menjadi termasuk perguruan tinggi yang dinilai oleh Time Higher Education itu ya. Nah sebetulnya kita tidak perlu ada upaya khusus untuk ini sebetulnya ya, kalau menurut saya itu. Tapi kalau kita sudah berupaya untuk ya memaksimalkan apa yang kita punya, potensi dan kapasitas yang kita punya gitu ya, dalam rangka menjalankan Tridharma ini, itu automatically sebetulnya yang itu tercapai. Jadi bukan khusus persiapan untuk ini, saya kira itu jadi tidak alamiah barangkali ya. Betul. Jadi kalau kita betul-betul menjalankan tugas kita, kewajiban kita ya, tupoksi kita, Tridharma kita, itu automatically, karena di sana kan sudah ada jelas itu penilaiannya ya, indikatornya Pak. sudah jelas, risetnya. Dan kita akui gitu, kita itu mungkin masih lemah dalam bidang riset, termasuk juga hasil penilaian dari Time Higher Education itu gitu. Baik, tapi ini merupakan suatu pencapaian maksudnya yang baru mungkin ya Pak, karena kan baru mendaftar. Nah dalam rangka untuk mempertahankan peringkat tersebut atau mungkin mengubahnya menjadi lebih baik, itu apa yang dilakukan oleh UPI ya, Pak? memang betul ya, mempertahankan apalagi meningkatkan mungkin lebih sulit ya. Betul, dari meraih sekarang itu. Nah, oleh karena itu kalau menurut saya satu yang harus kita jaga itu adalah performa kita, kinerja kita. Nah bagaimana kita bisa terus beristiqomah menjaga kinerja kita, jangan sampai menurun. Tapi juga jangan lengah, karena sekarang itu kalau kita punya prestasi yang sama dengan yang kemarin saja, belum tentu sama hasilnya, karena yang lain mungkin larinya lebih cepat. Nah ini yang harus diwaspadai juga. Jadi bagaimana kita sekarang itu secara bersama-sama bisa lari cepat. Nah oleh karena itu kita perlu melakukan atau memilih cara-cara yang appropriate ya, yang tepat gitu ya, yang efektif, yang efisien gitu. Jangan sampai hanya dengan cara-cara yang lazim saja. Nah ini yang perlu diinginkan. Nah di samping kita upaya ya, di samping kita ikhtiar melakukan hal-hal terbaik yang kita bisa lakukan, nah ini kan sekarang itu pendataan. Jadi bagaimana kita bisa menyiapkan data-data yang komprehensif. Nah oleh karena itu ini jadi satu keniscayaan juga bagi kita ya, untuk melakukan modernisasi di dalam sistem manajemen kita. Nah, itulah yang saya targetkan, bahwa UPI itu mestinya SMS-nya itu tadinya ya saya targetkan totally tahun ini selesai, tapi karena ada anggaran yang masih tersimpan di proyek ADB, maka insya Allah itu tahun depan itu kita 100% lah integrasi sistem itu bisa dilakukan. Nah jadi orang kan mudah melakukan penilaian, karena datanya lengkap. Karena sebenarnya penilaian itu kenapa tidak maksimal? Ya pertama karena performanya kurang baik, tapi yang kedua walaupun baik, kalau datanya tidak lengkap, tetap kan hasilnya jadi kurang maksimal. Karena itu dua itulah yang harus kita pertahankan, performanya dan
kelengkapan datanya yang harus kita jaga. Berarti performa dan kelengkapan data ini juga menjadi salah satu strategi ya Pak yang dilakukan oleh UPI. Yang harus dilakukan oleh semua perguruan tinggi. Saya kira. Betul, karena terutama UPI ini kan merupakan salah satu perguruan tinggi negeri favorit di Bandung nih ya Pak. Jadi strategi yang dilakukannya untuk bersaing dengan PTN maupun PTS lain yang ada di Indonesia khususnya seperti itu ya Pak. Nah, terkait kesiapan UPI nih Pak, kan ini banyak nih dari Sivitas UPI yang bertanya, kapan nih Pak bisa kuliah offline, bisa kuliah tatap muka begitu Pak, bagaimana tanggapannya? Sebetulnya kalau kita mau kuliah tatap muka, kapan kan siap, gitu, nggak ada masalah. Kita kan sudah biasa dengan kuliah tatap muka. Persoalannya izinnya aja sekarang diizinkan nggak? Izinnya, iya. Kalau memang dibolehkan besok juga kan nggak ada masalah. Kalau UPI-nya nggak ada masalah, ya paling-paling kita bagaimana memaksimalkan protokol kesehatan. Misalnya setiap akan masuk ruangan itu ya hand sanitizer dan macam-macam atau ngecek suhu itu disiapkan. Itu kan nggak sulit bagi saya. Betul. Tapi yang sulit mungkin mahasiswa yang lebih sulit bahkan. Sekarang begitu diterapkan itu siap nggak dengan kontrakannya? Misalnya kalau SD gampang, besok disiap. Tapi kalau mahasiswa kan dari mana? Ini siap nggak mereka? Kalau misalnya minggu depan siap nggak? Mungkin saja kan sebagian ada yang belum siap. Kalau UPI-nya sendiri kan nggak ada masalah saya kira. Ya, karena dari dulu juga kita pembelajaran luring kan dari dulu juga. Betul. Tinggal sekarang dilengkapi dengan protokol kesehatan. Nah, oleh karena itu UPI ke depan kalau saya itu ya. Tapi kalau ke depan itu bukan kembali ke yang dulu 100%. Nggak mungkin, karena mungkin juga nanti ada mahasiswa kita ya dengan kebutuhan tertentu malah menghendaki mungkin sistem yang baru. Dalam arti mungkin blended. Oleh karena itu ke depan UPI insya Allah siap dengan luringnya, siap dengan daringnya, dan siap dengan blendednya. Luar biasa. Siapkan semuanya. Berarti kendala saat ini masih mungkin pada perizinannya saja dan kesiapan mahasiswanya kan. Begitu ya Pak? Ya walau alam kalau mahasiswanya kan perlu dicek, tapi yang jelas kita bertahap lah sekarang karena ada penyelenggaraan tatap muka terbatas itu sudah dimulai juga. Ya ada yang di kelasnya ada, tapi juga diikuti oleh sebagian di luar. Jadi di beberapa prodi sudah diterapkan ya Pak blended ini. Blended, gitu. Nah, Sivitas UPI juga harus masih bersabar nih ya Pak, karena tidak bisa dilakukan secara langsung gitu semua prodi terus semua mahasiswa bisa kuliah offline, tapi saat ini sistemnya masih blended atau hybrid sebagian-sebagian ke kampus. Nggak tahu ya, sekarang saya pikir kan di mana itu di Singapura malah sekarang ada ini lagi booming lagi masalah pandemi itu. Nah ini yang naik kasus lagi ya Pak? Ya itu yang harus diwaspadai. Nah mudah-mudahan di kita tidak terjadi lagi ya, terus menurun dan mungkin hilang mudah-mudadan 100%. Amin. Atau kalaupun masih ada, mudah-mudahan kita semua sudah vaksinasi semua ya sehingga barangkali nggak ada masalah. Sehat ya Pak. Gitu. Betul. Nah terkait pandemi ini berarti kan sudah kurang lebih 1,5 tahun ya Pak. Dari UPI sendiri merasakan dampak nggak sih Pak? Mungkin terkait perkuliahan kah, administrasi kah, atau bagaimana Pak? Itu di awal-awal ya, di awal-awal itu memang sangat terdampak, terutama dalam pelayanan kemahasiswaan lah. Jadi bagaimana kita melayani mahasiswa yang biasanya interaksi langsung, biasanya ini itu kan tidak bisa dilakukan. Dan tentu saja kegiatan pelayanan mahasiswa itu bukan hanya akademik kan, tapi kegiatan-kegiatan lainnya. Nah yang ini yang drastis itu kan betul-betul drastis. Yang kelabakan itu di awal barangkali. Walaupun sebetulnya kita juga sebelumnya itu ada semacam rintisan untuk untuk pembelajaran daring itu melalui SPADA, melalui SPOT. Tapi kan sebelum pandemi itu belum dimaksimalkan. Nah baru terjadi setelah pandemi. Wah ini betul-betul terasa kan. Nah sekarang kalau sudah terjadi begitu, bukan hanya sistemnya, di samping lembaga menyiapkan sistemnya gitu ya. Nah ini juga SDM-nya. Bagaimana semua para dosennya supaya familiar dengan yang namanya layanan. Sehingga pada saat awal itu saya sebagai rektor itu menegaskan bagaimana perkuliahan itu terutama ya ini bisa berlangsung sesuai dengan kapasitas dosen masing-masing. Tapi kan kita tidak tinggal diam. Sambil itu berjalan, pokoknya jangan berhenti pelayanan itu. Apakah melalui WA, melalui apa, berjalan dulu. Jangan terputus. Nah, sambil itu kita melakukan upaya-upaya. Ya, upayanya apa? Ya itu tadi sistemnya kita benahi gitu ya. Kemudian kemampuan SDM-nya juga kita benahi, sarprasnya kita benahi dan macamnya. Ya alhamdulillah kalau sekarang mungkin nggak ada masalah lagi saya kira. Jadi hambatannya hanya di awal mungkin adaptasi di awal begitu itulah ya, yang masalahnya tidak diberitahu dulu kita. Iya kan kalau penyakit nggak beritahu dulu betul, kan. Tiba-tiba saja ya, kan. Ini gimana tiba-tiba? Kalau dikasih tahu mah ya misalnya 3 minggu kemudian, sebulan kemudian ada pandemi ada Pak, persiapan. Gitu ya. Ini enggak kan tiba-tiba. Iya, nah ini betul. yang jadi soal gitu ya. Gitu. Baik, berarti UPI sudah melakukan pengembangan begitu ya Pak dari berbagai aspek dalam menghadapi situasi pandemi dalam perkuliahan ini. Ya, jadi memang salah satu target saya sebagai rektor ini adalah bagaimana
menuntaskan ya masalah SMS ya, apa itu sistem manajemen sistem itu ya. Jadi smart management system maksud saya. Jadi bagaimana kita membangun sistem yang terintegrasi secara sepenuhnya. Ini kan kadang-kadang memang masing-masing kan sudah mengembangkan aplikasi, unit ini punya, unit ini punya, unit ini punya. Tapi kadang-kadang data yang keluar itu jadi macam-macam. Kalau saya tanya misalnya tentang pribadi saya ke unit ini begini hasilnya. Unit Berbeda, ini, ya, nah itu makanya harus diintegrasikan. Terintegrasi, betul. Itulah yang salah satu hal yang saya pastikan itu harus selesai di tahun Luar depan biasa. itu. Ya. Nah Pak, terkait mungkin itu kurang lebih gambaran ya Pak terkait perkembangan perkuliahan di masa pandemi ini di UPI, juga garis besar Disnatalis ke-67 ini. Terus Pak, ini kan tema kita itu membangun pendidikan bermutu dan berkeadilan untuk Indonesia. Nah karena temanya seperti itu, tentu dibutuhkan tenaga pendidik yang bermutu dan sejahtera juga gitu ya Pak. Ya. Upaya apa sih Pak yang dilakukan UPI dalam memperjuangkan kesejahteraan guru ataupun dosen honorer begitu Pak? Internal dulu ya. Kalau internal tuh gini misalnya, kita itu sebetulnya kan kalau sekarang kita hanya mengandalkan kepada pembiayaan dari pemerintah, dari mahasiswa itu nggak mungkin kalau saya. Makanya dalam pidato kemarin saya mencoba menggagas konsep korporatisasi pendidikan itu. Ini bagaimana sebetulnya dalam konsep itu kita memaksimalkan penggunaan dan pemanfaatan ya potensi dan kapasitas yang kita miliki. Tadi saya ada penjelasan dari Pak Direktur, salah satu direktur dari JKN ya. Sebetulnya aset kita itu banyak. Kalau itu dimanfaatkan dengan baik, maka kita akan bisa memperoleh hasil yang maksimal. Betul. Nah, disinilah kita perlu mengubah mindset. Disinilah kita perlu mengubah kultur kerja. Ya. Nah, ini saya sepakatlah dengan penjelasan beliau tadi ya. Bahwa kita ini dari dulu sampai sekarang ya, itu masih berpikirnya itu mendirikan anu, tapi jadi unit cost. Saya ambil contoh ya, bikin museum. Pernah menghasilkan sesuatu enggak? Tidak pernah. Jangan salah, museum itu jadi unit cost. Gedungnya harus dipelihara, Betul. karyawannya harus dibayar. Menghasilkan apa coba sampai sekarang? Sekarang coba pandemi 1,5 tahun, itu karyawannya dibayar enggak? 100% digaji oleh UPI. Pekerjaannya apa coba? Work from home, urus museum. Nah ini yang jadi unit cost kan lumayan. Bayangkan gitu, sekian tahun kita membayar gaji karyawan, lalu maaf ya, itu bangunan kan makin lama itu bukan makin cantik, tapi makin jelek. Artinya apa? Biaya apa? Kerusakan. Ya, maintenance-nya udah harus dipelihara, tapi kan harganya juga makin turun. Berapa puluh miliar kita harus mengeluarkan uang untuk itu. Nah ini yang saya ubah sekarang. Ya, sekarang kita ubah, kita kerjasama dengan perusahaan tertentu. Ya misalnya, harus mengeluarkan uang nggak? Tidak usah. Ya, karyawan harus menggaji enggak? Tidak usah, bisa digaji oleh mereka 100% dengan kerjasama itu. Kerjasama. Ya, kemudian apakah ada perubahan di dalam museum? Ada perubahan. Kalau dulu hanya tempat-tempat apa itu benda-benda kuno dengan makhluk halus mungkin ya. Sekarang kita ubah. Sekarang itu eranya digital. Jadi museum itu kita ubah bentuknya, kita ubah warnanya. Bukan hanya barang-barang itu, tapi museum dalam bentuk apa itu? Kekayaan yang secara digital juga kita, bahkan kita bisa menghadirkan ya benda-benda di tempat lain yang tidak ada di sana, tapi secara digital. Nah, coba apa keuntungan lain lagi? Mahasiswa mungkin masih bisa magang, bukan hanya bisa magang, saya minta karyawannya sebagian mahasiswa. Bahkan sekarang kita kalau mau bekerja sama total dengan perusahaan itu akan bisa menjadi salah satu apa itu startup di UPI itu. Museum padahal yang dulu orang paling takut ya di museum kan itu kan takut ya. Serem auranya gitu ya Pak. Nah, sekarang coba nanti kita lihat. Tetapi ketika kita berubah bekerja sama dengan orang lain, tentu kita harus menghargai kehadiran orang lain. Mereka sudah mengeluarkan biaya, mengeluarkan uang segala macam. Nah, kultur kerjanya juga beda kalau di perusahaan itu. Nggak bisa dengan tidur-tidur lagi. UPI juga harus mengadaptasi jadi Nah, ya, itu Pak. ya. Jadi saya berharap dengan adanya kerjasama ini, yang namanya corporate culture itu mengalir ke UPI. Biasa kerja lama kita ubah sekarang dengan kerja cepat. Betul. Biasanya menunda-nunda itu kita ubah sekarang dengan langsung dikerjakan. Ya. Jadi kalau kadang kita itu kalau maaf ya kalau di perguruan tinggi itu banyak diskusinya, aksinya kurang, banyak pendapatan kurang gitu. Ini yang jadi masalah kan gitu. Betul. Ya ini yang saya mau ubah gitu ya. Makanya tolong didukung oleh semuanya gitu ya, supaya nanti coba bayangkan aja kalau museum itu berubah, sudah tidak harus mengeluarkan gaji kita ya, sudah mendapatkan IGU nanti dari sana, mahasiswa bisa bekerja sebagian di sana, mahasiswa juga bisa magang di sana. Apa lagi? Lalu museumnya berubah.
Gitu Jadi ya. banyak sekali yang bisa diambil Itulah keuntungannya yang oleh UPI diharapkan ya oleh Pak. pemerintah sebetulnya. Hanya kita tidak merespon dengan baik. Kalau ini UPI sebagai PTNBH mestinya ya menangkap kesempatan itu. Ya, makanya saya undang aja tadi juga dari DJKN supaya tidak terlalu banyak diskusinya. Karena saya mau berlari. Jadi rektor itu kan sebentar, cuma 5 tahun. Sekarang udah 1,5 tahun. Apa yang bisa diperbuat kalau tidak berlari? Ya, nah ini yang saya mau. Ya, itulah yang disebut dengan UPI Edun itu. Ya. Betul. Ini ngomong-ngomong tentang UPI Edun juga gitu ya Pak. Bapak itu membuat lagu atau single UPI Edun itu 1 tahun yang lalu ya Pak, kalau tidak Ya, salah. menjelang pemilihan rektor. Betul. Waktu itu saya juga tahunya pada 1 tahun yang lalu kebetulan. Nah, apa sih Pak inspirasi Bapak membuat single atau lagu UPI Edun itu? Ya, itu tadi. Karena saya ingin UPI itu sebagai perguruan tinggi yang ekstraordinari. Edun itu kan maaf ya plesetan dari kata edan, tapi artinya positif. Wow, keren gitu ya Ya, Pak. keren, positif, extraordinary, luar biasa. Ya, tapi Edun itu juga ada singkatannya, Education for Upturn of Nation. Ya, pendidikan. Nah, tadi yang ditanyakan oleh Anda ya, pendidikan untuk perbaikan bangsa, pendidikan untuk peningkatan bangsa. Edu juga bisa Education University, itu kan anak UPI. Iya. Ya, tapi kalau dalam bahasa Sunda, Edun itu bisa tadi ya, etis, dikjaya, unggul, dan anjir. Luar biasa. Itu yang kita harapkan. Bagaimana dengan konsep Edun itu UPI nanti keluar sebagai sosok perguruan tinggi yang extraordinary. Ya, yang luar biasa. Kalau kita ingin hasil yang luar biasa, maka caranya juga harus yang luar biasa. Betul. Jangan yang biasa-biasa terus. Nggak akan mungkin bisa berlari lah. Nah, itu dengan konsep Edun yang makanya UPI Edun is my dream. Nah, itulah UPI Edun adalah mimpi saya sebagai rektor. Betul. Edun sendiri juga maknanya banyak ya Pak Ya, ini tadi di sini. boleh pakai bahasa Inggrisnya, boleh pakai bahasa Sundanya. Iya. Nah, ini tapi fun fact nih ya Pak. Jadi ada fakta menarik bahwa saya juga pada 1 tahun lalu ketika pertama kali mendengar lagu UPI Edun dan teman-teman saya yang lain itu mengira Edun itu ya bahasa Sunda gitu. Wow, keren, UPI Edun, UPI keren gitu. Ternyata Edun itu ada singkatannya. Edun itu betul bahasa Sunda ya. Iya. Dan itu yang saya inginkan. UPI. Edun itu adalah bahasa Sunda, bahasa yang ada di Jawa Barat. Tapi saya berharap Edun itu dikenal di dunia nanti. Luar biasa. Dan sekarang udah mulai dikenal. Itulah yang saya harapkan kepada UPI. UPI ada di Jawa Barat, adanya di tataran Sunda, tapi saya ingin UPI itu dikenal di dunia dan akhirat nanti ya. Amin. Ditambah instrumen dari lagu UPI Edun juga kayak musik Sunda begitu ya Pak? Ya, dibuat agak ringan, Iya. agak mudah lah supaya familiar bagi pendengar aja. Betul. Kemarin juga waktu Mokaku yang kemarin itu Pak kan tugas mereka itu membuat konten di TikTok gitu. Ya, Terus ya. kebanyakan dari mereka itu menggunakan konten yang mengandung unsur UPI Edun dari lagu yang Bapak buat, entah menggunakan foto Bapak, kemudian lirik-lirik dari UPI Edun, dan saya juga merasa waktu itu wah seneng nih, Maru aja bisa langsung kenal gitu sama lagu UPI Edun. Berarti memang lagu dan juga makna yang ingin Bapak sampaikan itu langsung tersampaikan gitu. Ya. Begitupun pada Maru atau mahasiswa baru yang UPI kemarin. Itu kan di dalamnya ya di samping singkatan tadi itu kan sebenarnya visi leading and outstanding. Iya. Ya. Kemudian misinya juga, misi kita kan misi apa itu tadi Tridharmanya kan ada di sana ya. Iya. Bersamamu kami mengabdi, meneliti, dan itu semuanya sebetulnya visi misi dan apa itu dan Tridharma perguruan tinggi. Isinya itu bukan yang lain-lain. Iya, begitupun video klipnya juga menggambarkan kekayaan UPI sendiri itu ya Pak. Ya, ada yang mengkritik sama saya karena wah katanya rektor UPI kok penampilannya seperti itu. Justru itu yang saya ingin tampilkan. Kalau rektor itu orang biasa sebetulnya. Bukan apa-apa rektor itu. Dia itu manusia biasa gitu. Gak ada lebihnya dari yang lain. Artinya kalau saya tidak dibantu oleh teman-teman, gak akan bisa berbuat apa-apa rektor itu. Jadi rektor itu adalah manusia biasa, mahasiswa biasa, dosen biasa sebetulnya. Karena itu penampilannya juga ya sudah saya pakai kaos yang saya ada. Kan ada yang wah kenapa rektor penampilannya seperti itu? Justru itu yang saya harapkan. Kalau rektor itu adalah manusia biasa, gitu ya. Bukan manusia istimewa. Gitu. Luar biasa Bapak. Terus Bapak juga kan di channel YouTube Bapak itu diunggahnya ya Pak. Bapak juga mengunggah single-single lagu lainnya gitu. Apakah Bapak ada rencana nih dalam waktu dekat buat mengunggah atau membuat lagu terbaru begitu Pak? Ada ya. Ini sebetulnya gini ya. Kan lagu saya itu udah cukup lama yang agak sedih-sedih, yang melo-melo ya, yang agak-agak itu. Nah mungkin nanti di bulan ini saya akan terbitkan lagu yang agak sedikit ceria ya, yang agak percintaan gitu ya, supaya tidak bosan sebetulnya ya. Tapi insya Allah di bulan Desember juga saya sudah menyiapkan satu lagu khusus untuk guru sebetulnya. Judulnya ya Guru saja, Guru. Nanti insya Allah mudah-mudahan saya diberi kesempatan nanti untuk tampil di acara Hari Guru itu ya.
gitu. Berarti di bulan ini dan juga bulan Desember rencananya. Nah, Sivitas UPI juga harus menunggu nih ya, harus mendengarkan lagu terbaru dari Bapak Rektor. Nanti ditunggu ya Sivitas UPI di channel YouTube-nya pribadi Bapak Rektor begitu. Kalau saya juga sudah subscribe, juga ada, Pak. Boleh sebetulnya Kak. Hanya belum declare di sana. Oh iya, masih belum apa istilahnya launching begitu ya, Pak? Ya, belum launching gitu. Iya. Tapi sudah ada lagunya sih. Tik vokalnya sudah gitu. Nah, sekarang terkait ini Pak, pertanyaan yang sudah diajukan oleh Sivitas UPI kemarin di Instagram melalui Instastory question box, itu ternyata banyak sekali Pak yang penasaran ingin bertanya juga kepada Bapak, dan saya sudah menghimpun beberapa pertanyaan yang paling sering diajukan oleh Sivitas UPI. Yang pertama ini mungkin dari Akang dan Teteh yang mau wisuda gitu ya Pak, mereka juga bertanya, Pak kapan wisuda offline katanya gitu Pak. Kalau tidak terlarang ya yang akan datang mestinya 100% offline kalau saya itu ya. Kalau bisa. Jadi kalau sebenarnya kalau izin itu ada, kalau tidak ada lagi pembatasan dari misalnya pemerintah, mudah-mudahan yang periode berikutnya kapan tuh sudah itu. Mudah-mudahan sudah offline. Karena saya itu sedih kalau melihat, maaf ya, dari kantor rektor itu lihat teman-teman yang dipoto pakai itu di halaman itu. Kadang-kadang saya itu sedih juga gitu ya. Karena mungkin apa ya, kebanggaan juga kalau mereka bisa langsung lah gitu hadir gitu. Betul, ya. Wisuda juga mungkin. Jadi mudah-mudahan yang berikutnya ya, wisuda pertama tahun 2002 mungkin ya, itu sudah 100% offline, mudah-mudahan. Amin. Ya. Semoga izinnya segera ada ya Pak, biar bisa dilaksanakan ini. Mungkin Sivitas UPI yang mungkin angkatan 2017, 2018 yang next akan wisuda itu masih harus bersabar menunggu izin dikeluarkan gitu ya Pak. Amat menyedihkan. Saya juga kan sama, anak saya di wisuda kemarin di rumah gitu. Sedih rasanya ya, ya gimana ya? Iya. Karena apa gitu ya, kurang puas aja barangkali gitu. Iya, betul. Jadi tentu kita akan sangat memperhatikan itu, sehingga ketika izin itu ada ya udah kita laksanakan gitu di sini. Yang mudah-mudahan wisuda yang akan datang semuanya di sini. Iya, amin. Terus terkait ini Pak, infrastruktur seperti yang kita tahu gitu ya, Sivitas UPI di UPI Kampus Bumi Siliwangi ini kan sedang dibangun beberapa gedung baru ya Pak. Nah, apakah ada rencana pemerataan fasilitas di kampus daerah? Di kampus-kampus daerah begitu Pak. Ini sama kan, tadi kan ada yang membangun apa itu pendidikan bermutu di apa itu berkeadilan ya. Betul. Sebetulnya saya juga sedang menggelorakan itu sejak kemarin. Bagaimana saya sebagai rektor itu bisa mewujudkan equality in quality. Jadi kalau dulu itu maaf ya, kadang-kadang kita misalnya ini sebagai gerbang mutu hanya unit tertentu gitu ya. Saya tidak mau lagi itu terjadi. Saya ingin semua UPI itu nomor 1. Jangan ada yang bercita-cita nomor 2. Ya, jadi semuanya harus nomor 1. Tidak harus besar. Kampus daerah itu mungkin lebih kecil. Iya. Tapi nggak ada masalah kalau berkualitas ya nggak ada masalah. Betul. Saya kira nggak akan kalah. Nah sebetulnya ya, kenapa di sini ada pembangunan? Itu sebenarnya pembangunan yang dari pemerintah pusat. Ya, yang itu sudah diproses sebelumnya. Tapi kalau pembangunan yang dilakukan oleh UPI sendiri, ini sekarang itu fokusnya lagi ke daerah sebetulnya. Tahun ini ada pembangunan di misalnya Sumedang. Tahun ini ada pembangunan di Serang. Tahun kemarin misalnya ada di Cibiru. Tahun kemarin ada di Purwakarta. Enggak ada yang di UPI. Sini. Di UPI Kampus Bumi Siliwangi. Yang artinya memang uangnya bisa diatur oleh rektor. Kalau itu kan dari pusat dong, proyek pusat. Itu mah proyek zaman dulu yang saya sendiri tidak bisa apa-apa. Itu tinggal pelaksanaan. Jadi baru direalisasikannya pada saat ini ya Pak. Itu artinya pelaksanaan yang sekian tahun yang lalu dilaksanakan, lalu dilaksanakan di sini. Dan itu ada proyeknya sepenuhnya dari pusat. Ya. Tapi kalau proyek-proyek atau pembangunan yang dilakukan oleh UPI sendiri, itu semuanya sekarang terkonsentrasi ke daerah. Sebetulnya ya. Jadi tahun kemarin sudah dimulai di Sumedang, mudah-mudahan tahun depan selesai. Tahun ini di Serang juga ada gitu ya. Betul. Jadi Sivitas UPI yang ada di kampus daerah tidak usah khawatir karena Pak Rektor juga melakukan pemerataan fasilitas. Ini salah satu target daerah. UPI juga ya. Betul. Rektor juga bahwa bagaimana kita melakukan kesetaraan, equality in quality. Saya tidak mau lagi misalnya ada istilah Kamda nomor 2, nggak ada itu istilahnya. Semua harus nomor 1 bagi saya itu. Tinggal sekarang bagaimana orangnya gitu ya. Bagaimana SDM-nya, bagaimana kitanya. Ya, jadi sekarang itu sebenarnya lagi fokus ke kampus daerah sebetulnya. Iya. Hanya memang kalau uang yang dimiliki oleh UPI kan relatif terbatas. Betul. Nah Pak, terkait jabatan Bapak mungkin selama menjadi rektor UPI ini kurang lebih 1,5 tahun berarti ya Pak. Nah apa tantangan terbesar gitu yang Bapak rasakan selama memimpin UPI ini? Yang paling besar itu mengubah mindset kalau menurut saya itu. Mengubah cara berpikir, itu yang paling susah. Betul. Karena kan orang udah berpuluh-puluh tahun bekerja, berpikir dengan cara seperti itu. Iya. Nah ketika sekarang mau
Ini itu kan, ya maaf ya, mungkin banyak yang ketakutan juga. Perubahan itu kan menakutkan mungkin bagi sebagian orang. Iya, Pak. Ya. Perubahan itu kan mengancam mungkin bagi sebagian orang. Nah, itu yang harus diyakinkan. Ya. Saya seringkali mengatakan kepada teman-teman, kalau kita berhasil membangun UPI sekarang ya dengan cara yang baru, insya Allah itu saya itu tidak akan pernah menyiapkan uang kita misalnya untuk orang Jepang atau untuk orang UPI juga kan sebetulnya. Ya. Jadi saya mencoba sekarang memaksimalkan potensi kapasitas yang kita punya. Untuk apa? Untuk memperkuat Tridharma perguruan tinggi, bukan untuk yang lain-lain, bukan untuk rektor. Ya. Nah, makanya orang-orang yang maaf kalau punya hidden agenda yang sifatnya personal, ya mungkin agak terancam dengan cara saya itu. Itu yang saya mau bersihkan gitu, supaya memang orang berpikir untuk UPI dan untuk UPI gitu. Ya. Dan itu bisa sebetulnya. Aset yang triliunan kok nggak bisa, masa gimana? Karena ininya gitu. Mindset menghabiskan anggaran, ya, menghabiskan dana. Cuman itu doang, nggak pernah berpikir bagaimana menghasilkan. Itu yang kita bombardir sekarang gitu ya. Ya, tentu tantangannya ya tidak bisa sesaat, harus, makanya ya saya dengan segala cara nanti dengan kewenangan yang saya punya akan saya lakukan demi UPI. Dan ya. Dilakukannya dengan berlari ya Pak. Iya, berlari, tapi tidak bisa sendirian kan, mestinya sama-sama. Iya, betul. Makanya itu segala cara itu dalam arti yang legal gitu ya. Ya kita kalau perlu mengundang orang, kita ngundang orang. Perlu mengubah regulasi, ya kita ubah regulasi. Ya SDM perlu disiapkan, kita siapkan. Iya. Gitu. Jadi nggak bisa gitu ya kalau hanya sebagian. Jadi perlu gini ya, kalau itu perlu, pertama memang cara berpikirnya dulu. Yang kedua, ini perlu sejalan. Jadi orang itu perlu sejalan dengan rektornya ke sini, ini ke sini kan jadi susah. Betot kalau bahasa Sundanya ya. Gitu. Saling tarik menarik kita itu. Mesti satu arah gitu. Gitu. Nah, ini yang lagi dicamkan betul. Bagaimana kita mengubah mindset. Itu yang paling susah. Ya, karena kita belum terbiasa. Bahwa kerjasama dengan ini, peraturannya belum ada, ininya belum ada, ininya bukan lagi yang banyak yang takut ini. Makanya saya undang tadi itu DJKN untuk memberikan penjelasan langsung kepada semuanya. Dan alhamdulillah saya mendengarkan penjelasan yang luar biasa. Jadi menurut beliau ya, Pak Direktur tadi menjelaskan, kita mestinya sekarang udah waktunya hijrah dari sekedar perguruan tinggi yang administratif, tertib hukum, tertib aturan, tertib. Nah, sekarang udah bukan waktu, udah lebih tingkat lagi. Bukan hanya itu maksudnya gitu. Bukan berarti kita melanggar aturan, bukan. Ya itu harus sudah automatically lah kita penuhi. Apa yang diharapkan oleh beliau itu? Kita sekarang diharapkan menjadi perguruan tinggi apa istilahnya itu, manajer apalah istilahnya beliau itu ya. Tapi ada 3 hal kalau nggak salah. Bagaimana kita memperoleh manfaat yang maksimal dari aset yang kita punya. Ya. Kemudian bagaimana juga kita itu bisa menghasilkan revenue. Revenue itu ya income generating. Nah, tadi yang saya contohkan. Kalau sekarang apa itu museum itu berhasil, itu insya Allah nanti ya. Kosnya jadi 0. Sekarang berapa? Coba bayangkan, untuk gaji karyawannya berapa ratus juta, berapa ini, untuk gedungnya berapa miliar. Nanti jadi 0, tapi jadi menghasilkan. Nah, ini yang diubah. Gitu ya. Bahkan nanti ada tempat magang, ada ini. Tetapi ketika itu hadir, tentu kan ada perubahan suasana di UPI itu. Mereka kan ada pengusaha, kita juga harus menghargai mereka. Nanti orang-orang hadir. Kalau orang-orang nggak hadir, dari mana kita dapat uang? Jadi ramai kan kampus. Nah, itu juga yang harus diinikan. Ini yang paling susah menurut saya, mengubah mindset dan kultur kerja itu. Karena mungkin ya takut juga, yang udah terbiasa. Kita hanya bayangkan itu ratusan miliar hanya dihabiskan begitu saja, hanya habis aja gitu. Jadi bangunan ya sudah jadi bangunan aja. Nah, sekarang bagaimana kita ubah tanpa mengeluarkan uang jadi sesuatu. Nah, ini yang harus kita lakukan sekarang ini ya. Dan insya Allah kalau itu tadi dari unit ini berubah, kan tidak mustahil ya. Nah, itu yang saya itu terus terang aja, bagaimana untuk supaya tanpa menambah beban kepada mahasiswa, tapi kita bisa memberikan kualitas yang lebih dari yang ada sekarang ya. Bebannya jangan ditambah mahasiswa, sekarang udah repot, banyak yang nggak mampu bayar juga gitu ya. Nah, makanya jangan ditambah, tapi kualitas meningkat. Dengan cara apa? Kerjasama, memaksimalkan pemanfaatan aset. Betul, memang dirasa kerjasama dan kolaborasi juga menjadi penting ya Pak untuk saat ini. Kalau nggak kerjasama dari mana? Iya, betul. Ini saya mohon doanya juga ya. Kalau saya misalnya sekarang dikabulkan oleh Gusti Allah, kita akan coba bangun kampus yang ratusan hektar. Kita coba dengan uang yang tidak menggunakan uang mahasiswa dan tidak menggunakan uang pemerintah. Apakah itu bisa? Insya Allah bisa. Tapi ini yang harus diubah mindsetnya. Ya, gitu. Luar Bisa biasa sebetulnya ya. Iya. Karena banyak orang yang
Misalnya saya cek, itu tanah di Pasir Layung berapa puluh tahun itu tidak dimanfaatkan. Kita cuma bayar pajak doang, nggak pernah dimanfaatkan kan. Coba kalau dimanfaatkan, bikin apartemen lah bersama dengan perusahaan, kan dapat sesuatu. Setelah sekian puluh tahun itu jadi milik UPI. Apa ruginya? Sekarang seberapa puluh tahun dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Malah mengeluarkan duit saja. Nah, itu yang harus diubah. Gitu. Ini yang jadi apa ya? Sekarang menjadi perhatian saya. Bagaimana kita memaksimalkan pemanfaatan ya aset yang kita punya untuk meningkatkan kualitas tridharma. Ya. Tridharma itu ya tadi pengabdian, pelatihan, dan penelitian. Ya, pengajaran, pendidikan, pengabdian dan penelitian gitu. Betul. Selain menggencarkan kualitas internal mungkin ya Pak tadi, bagaimana terkait kualitas eksternal atau mungkin alumni ya Pak? Karena kan mengingat usia UPI ini sudah 67 tahun, berarti sudah banyak nih alumni dari UPI. Dan gimana sih Pak caranya agar IKA UPI atau Ikatan Alumni UPI ini bisa menghimpun para alumni untuk bisa berkolaborasi hingga saat ini? Jadi ya, masih berkaitan dengan ada pertanyaan yang lupa ya, saya menjawab maksudnya tentang guru honorer ya. Oh iya. Ya, itu alhamdulillah sebetulnya kita sudah memberikan masukan juga ya kan, kita kan melakukan itu sesuai dengan kewenangan kita. Jadi kita sudah memberikan masukan kepada pemerintah lewat DPR dulu tentang bagaimana pandangan UPI untuk memperlakukan guru-guru honorer secara berkeadilan. Ya memang di sana banyak pendapat, tapi nggak apa-apa. Sebatas kita sebagai akademisi kita juga memberikan masukan kepada pemerintah yang menurut kita itu merupakan solusi yang paling baik gitu ya. Walau alam misalnya tergantung pemerintah nanti yang mengambil keputusan. Tapi kita sebagai akademisi yang bergerak di pendidikan tentu kita tidak pernah berhenti memberikan masukan tentang hal tersebut. Nah, berkenaan dengan masalah alumni sebetulnya kan kalau ini ya upaya internal itu kan automatically sebetulnya kan berimpact pada yang eksternal juga. Kalau UPI itu barangkali secara internal sekarang ini bagaimana kita itu bisa bisa menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah, terhadap masyarakat. Itu yang kita lakukan. Ya, jadi kalau kita sekarang melakukan misalnya proses pendidikan dengan benar, itu udah automatically itu kan memberikan impact yang luar biasa terhadap lulusan itu. Dan sekarang ini kan pemerintah itu begitu operasional, begitu konkret gitu ya. Tentang indikator-indikator kinerja yang harus dicapai oleh setiap perguruan. Jadi setiap perguruan tinggi itu punya ini ya kontrak kerja. Kalau UPI ya kontrak kerjanya dengan dengan MWA ya dengan pemerintah. Dan itu setiap tahun dilihat apakah kontrak kinerjanya itu tercapai atau enggak. Termasuk diantaranya lulusan. Kualitas lulusan dari UPI. Kualitas lulusan ya termasuk juga daya serap kerja dan macam-macam. Jadi nanti dengan sendirinya kalau lulusan itu tidak terserap dengan ininya ya, itu otomatis nanti prodinya ditutup dengan sendirinya itu. Ya sekarang itu boleh bebas kita mendirikan misalnya prodi macam-macam, tapi kan kita harus bertanggung jawab juga dengan lulusan. Nah oleh karena itu bagaimana kita juga menciptakan lulusan-lulusan yang adaptif ya dengan berbagai kondisi. Nah saya kira ini kebijakan pemerintah dalam hal ini kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini sebetulnya mestinya dimanfaatkan betul oleh setiap perguruan tinggi ya, untuk menyiapkan lulusan-lulusan yang handal. Betul. Ya, sehingga mereka itu punya bekal mungkin. Tidak hanya berpikir linear gitu, kalau nggak begini mati. Jadi harusnya berpikir lateral saja. Kalau nggak ini ya ini, kalau nggak ini ya ini. Dan itulah yang diperlukan dalam suasana kehidupan yang sangat tidak menentu seperti zaman sekarang ini. Ya. Jadi kita harus membekali mahasiswa ini, saya ingat betul dengan kesan Mas Menteri. Jadi kita harus membekali mahasiswa dengan pengalaman belajar yang kaya. Jadi kalau belajar renang kata beliau jangan hanya di kolam renang ya, tapi di kolam renang, mungkin di sungai, mungkin di laut, mungkin di mana, sehingga apapun nanti kondisinya, teman-teman kita, lulusan kita sudah siap dengan berbagai kondisi. Luar biasa. Nah mungkin tidak terasa ya Pak, kita sudah mau mencapai di sesi akhir episode podcast Pikir Pakar kali ini. Tapi sebelumnya mungkin kami dan juga Sivitas UPI lainnya ingin mendengarkan closing statement dari Bapak terkait Disnatalis perayaan yang ke-67 ini, juga pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Sivitas UPI dan juga mahasiswa. Ya. Jadi kalau pesan saya ginilah, melihat kegiatan itu bukan hanya kebiarnya, bukan hanya terlaksananya, tapi apa sih sebenarnya impact dari kegiatan itu. Nah, inilah yang sekarang harus diinikan. Ya, mungkin kegiatannya seperti kecil, tapi impactnya seperti apa. Ya, oleh karena itu sekarang kalau kita berbuat sesuatu ya, jangan hanya terlaksana, jangan hanya selesai, jangan hanya memenuhi laporan. Tapi sebenarnya apa sih impact dari
perbuatan itu, impact dari aktivitas itu, impact dari program itu. Ada impactnya enggak? Nah ini yang harus kita inikan. Ya. Jadi jangan sekedar seperti lalu asal laporan selesai, asal ini. Nah ini budaya-budaya asal terus dikikis lah sekarang. Dengan menginikan sesuatu yang memberikan perubahan yang signifikan terhadap UPI, ya, terhadap masyarakat. Barangkali itu yang ingin saya tekankan. Baik. Gitu ya. Nah, Sivitas UPI, jadi terkait perayaan Disnatalis kita yang ke-67 ini jangan memaknai perayaannya saja, tetapi dibalik kegiatan tersebut, begitu ya Pak? Ya, jadi mesti kita berpikir lah, mesti kita melakukan introspeksi lah, refleksi, gitu ya. Kadang-kadang kita itu kurang refleksi mungkin ya, jadi kalau melakukan suatu kegiatan itu ya selesai sudah, nggak pernah berpikir. Nah, mestinya kan itu direfleksi. Iya. Jadi kalau kita mengatakan pengalaman itu guru terbaik, betul kalau direfleksi. Ya, tapi kalau hanya pengalaman begitu saja, nggak ada apa-apanya barangkali. Tapi coba dimaknai pengalaman itu. Ya. Betul, luar biasa. Mungkin sekarang kita sudah mencapai di sesi akhir ya Pak. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bisa berbincang-bincang di episode Pikir Pakar ini. Dan semoga Bapak juga sehat selalu dan lancar dalam menjalankan tugas-tugasnya ya Pak. Sekali lagi terima kasih Pak. Amin. Terima kasih buat semuanya. Ya. Baik, terima kasih Sivitas UPI karena sudah mendengarkan episode Pikir Pakar di episode spesial untuk perayaan Disnatalis UPI yang ke-67 ini. Jangan lupa ya buat dengerin terus episode Pikir Pakar selanjutnya karena akan semakin menarik. Saya Dinda pamit undur diri, sampai ketemu lagi Pikir Pakar, diskusi asik bersama pakar.